Kita ngopi dulu, bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara. Pusaka ini saya dapatkan dari guru saya yang selama ini membimbing saya. Beliau adalah Kang Gober Jaya Diningrat. Beliau seorang pelestari dan koleksinya juga begitu luar biasa. Kalau di keris, beliau lebih banyak koleksi handle Cirebonan seperti Buta Bajang, kemudian pongpongan maupun gajahan, dan banyak sekali jumlahnya. Kalau pedang golok, beliau suka sekali dengan golok-golok yang motifnya, ukirnya ukir Cirebonan seperti Tusmiang yang coraknya seperti ini. Dan tahun 2016 beliau memberikan saya sebuah pusaka, dan pusaka yang beliau berikan ke saya adalah pusaka yang saya pegang ini. Dan menurut beliau, golok ini adalah pegangan dari Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon. Jadi Cirebon asal muasalnya yang mendirikan adalah Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon. Beliau adalah anak dari Prabu Siliwangi dengan Dimas Subang Larang. Dan alhamdulillah, kalau benar ini pusakanya Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon, saya sangat bersyukur sekali karena saya diberikan kesempatan untuk merawat pusaka ini. Jadi beliau, yaitu Kang Gober, berpesan ke saya bahwa kalau pendekar itu ya pegangannya golok. Makanya beliau menyerahkan atau memberikan saya sebuah golok yang begitu luar biasa. Apa? Saya lihat golok-golok yang handle-nya seperti Raja Mala, dari ribuan golok yang saya lihat itu tidak pernah saya lihat. Jadi golok-golok yang selama ini saya lihat, baik dari teman-teman maupun pusaka koleksi saya, yang handle-nya Raja Mala itu baru satu ini yang saya lihat. Dan sahabat-sahabat nanti bisa lihat sendiri detailnya seperti apa. Nah, dari Kang Gober ketika memberikan golok yang handle-nya Raja Mala ini, akhirnya saya semakin semangat lagi untuk mengumpulkan golok, sampai akhirnya saya sowan ke Kang Raden Sigit. Kata Kang Raden Sigit, benar, karena kalau golok yang buatan baru itu sedikit sekali dibandingkan keris. Akhirnya pada saat itu saya ambil juga dari Kang Raden Sigit golok-golok pedang luar biasa. Dan golok pertama yang saya punya, menurut saya yang luar biasa, adalah golok ini, sahabat-sahabat, Raja Mala. Oke sahabat-sahabat, sebelum saya jelaskan Raja Mala itu seperti apa, kita ngopi dulu, bray. Biar nggak oleh. Kalau lihat bilahnya, ini jenisnya ujung turun. Kalau di Cirebon itu namanya lamang atau lameng. Dan jenis pusaka seperti ini memang
banyak sekali dimiliki oleh daerah-daerah seperti Karawang, kemudian Cakung, kemudian Canggung Banten, bahkan Sulawesi pun banyak yang menggunakan bilah yang seperti ini, ujung turun sahabat-sahabat. Dan di gigirnya juga ini bentuk segitiga, konon kalau bentuknya segitiga seperti ini adalah pimpinan perang atau sekelasnya panglima atau raja sahabat-sahabat. Wallahu. Tapi yang pasti ketika saya baca literasinya, Raja Mala ini konon identik dengan di Solo itu dulu ada perahu yang begitu luar biasa besar, panjangnya sekitar 58 meter lebih, lebarnya itu 6 meter lebih. Dan konon perahu itu dibuat di abad 18 pada masanya kalau tidak salah Pakubuwana ke-5. Dan menariknya perahu tersebut di depan itu, kalau perahu-perahu biasa itu bentuknya kayak apa ya, kayak beginilah. Nah, biasa ya. Nah, kalau di Keraton Solo itu dulu di ujung depan perahu itu bentuknya Raja Mala, sahabat. Konon perahu tersebut perahu tunggangan sultan. Jadi kalau mau jalan-jalan bete atau mau ngabuburit, kayaknya perahu yang besar seperti itu. Berarti kayak Titanic. Karena panjangnya 58 meter lebih, lebarnya 6 meter, sahabat-sahabat. Bisa dibayangkan pada saat zaman dulu orang-orang bisa membuat kapal yang sebesar itu, sepanjang itu, dan konon rantainya juga gede-gede. Dan sahabat-sahabat bisa lihat patung atau bekas perahu, ujung perahu itu yang berbentuk Raja Mala bisa dilihat di keraton perpustakaan Museum Keraton Solo atau Surakarta. Kapal besar Kiai Raja Mala. Dalam serat pratelan wontenanipun candi reca patilsan padusan sasamipun ing karesidenan Surakarta dibeberkan. Kapal ini acap dipakai Pakubuwana ke-9 dan Pakubuwana ke-10 untuk berekreasi ke Pesanggerahan Lengenharjo lewat aliran Bengawan Solo. Pesanggerahan itu berjarak 7 km dari Keraton Surakarta. Di tepian sungai purba itu, Kiai Raja Mala diparkir bersama beberapa kapal kecil seperti Kiai Sekonyar Rarasati, Kiai Bintang Timur, Nyai Wilutama, dan lainnya. Pakubuwana ke-9 sebenarnya hanyalah pewaris kapal tersebut. Pasalnya perahu megah ini dibuat periode Pakubuwana ke-5 untuk menjemput Putri Madura yang hendak dijadikan garwa permaisuri. Kapal Kiai Raja Mala tersebut berukuran besar dengan panjang sekitar 58 meter lebih dan lebar sekitar 6 meter lebih. Menurut catatan yang ada, kapal Kiai Raja Mala selesai dibuat pada tahun 1811, tepatnya 19 Juli 1811. Dan Raja Mala ini kalau saya lihat justru lebih banyak digunakan pada keris. Jadi handle-handle atau hulu Raja Mala ini biasanya lebih banyaknya itu di bilah keris. Sedangkan untuk golok saya lihat ini baru ini yang saya dapatkan, baru ini yang saya lihat. Alhamdulillah saya punya golok yang ya mungkin kategorinya langka. Dan ini bahannya ada yang mengatakan kebo bule, ada yang mengatakan banteng, sahabat. Warnanya kuning kemerahan.
Nanti sahabat-sahabat bisa lihat sendiri detailnya dari ukiran handle Raja Mala ini. Dan seperti apa kisah Raja Mala dalam kisah pewayangan, mari kita sama-sama dengarkan. Raja Mala adalah putra angkat dari Resi Palasara dengan Dewi Durgandini. Raja Mala tercipta dari mala penyakit Dewi Durgandini atau Dewi Satyawati yang tertelan seekor ikan betina. Raja Mala terjadi bersamaan dengan saudaranya yang lain, yaitu Kencakarupa, Rupa Kenca, Setatama, Gendawana, dan Dewi Niyutisnawati. Selain itu, ia juga mempunyai 3 saudara angkat, yaitu Abiyasa, putra Resi Palasara dengan Dewi Durgandini, Dewi Citra Wirya, dan Citragada, putra Dewi Durgandini dengan Prabu Santanu. Raja Mala berwatak keras hati, berani ingin menangnya sendiri, dan selalu menuruti kata hatinya sendiri. Ia sangat sakti dan tidak bisa mati selama ia masih terkena air. Menurut ketentuan Dewata, hanya ada 5 orang satria yang bisa mengalahkan dan membunuhnya. Mereka adalah Resi Bisma, Adipati Karna, Prabu Baladewa, Duryudana, dan Bima. Dalam pewayangan, Raja Mala adalah putra Begawan Palasara dengan Dewi Watari. Ia adalah kesatria yang sakti dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, ia menantang Jagal Abilawa atau Bima. Ia pun membuka gelanggang untuk bertarung dan ia mengajukan dirinya sebagai jago. Jagal Abilawa pun menerima tantangan Raja Mala. Terjadilah perang tanding antara keduanya. Berkali-kali Abilawa berhasil membunuhnya. Namun setelah Raja Mala dimandikan air kolam yang merupakan jadian ibunya, ia hidup kembali. Diam-diam Permadi atau Arjuna menyaksikan pertarungan antara kakaknya dan Raja Mala. Ia sengaja bersembunyi dan tidak menampakkan diri kepada saudara-saudaranya agar ia tidak diketahui oleh musuh. Begitu pula dengan Punokawan. Permadi Arya meminta kepada Punokawan untuk menyamar menjadi rakyat biasa. Suatu ketika, setelah Abilawa berhasil mengalahkan Raja Mala untuk yang kesekian kalinya, ia merobek perutnya dan ususnya dihamburkan keluar. Permadi diam-diam mengamati mayat Raja Mala dan ternyata oleh Raden Rupa Kenca dan Kencakarupa, semua usus dan jeroan yang sudah terurai itu dikumpulkan dan dibawa lari ke suatu tempat. Permadi pun segera mengikuti kemana perginya Raden Rupa Kenca dan Kencakarupa. Tibalah di suatu rumah. Mereka berdua menuju halaman belakang rumah. Permadi pun mengikutinya. Dilihatnya sebuah kolam kecil di balik rimbunan daun. Permadi melihat Kencakarupa dan Rupa Kenca menggotong tubuh Raja Mala dan kemudian perlahan-lahan tubuhnya diletakkan ke dalam kolam. Permadi terkejut begitu melihat bahwa tubuhnya dengan isi perut yang telah keluar itu kembali menyatu dan sembuh seperti semula. Permadi menjadi paham bahwa yang menghidupkan kembali Raja Mala adalah kolam itu. Ia kemudian mencari akal bagaimana cara untuk membantu kakaknya. Permadi pun kemudian menemui kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Permadi dan Punokawan kemudian diperkenalkan dengan Raja Prabu Matsawapati dan anggota keluarganya. Pandawa lalu membuka samaran mereka. Puntadewa akhirnya mengaku bahwa mereka sebenarnya adalah Pandawa, putra Pandu dari Astina. Prabu Matsawapati terkejut dan memohon maaf karena tidak memperlakukan mereka dengan baik. Permadi pun kemudian menjelaskan tentang kolam yang mampu menghidupkan kembali Raja Mala.
Puntadewa meminta diri untuk bersemedi untuk memohon petunjuk kepada dewa. Permohonan Puntadewa dikabulkan Dewa Brahma. Ia diberi petunjuk agar setelah Raja Mala mati oleh Pratsena, Permadi harus memasukkan panah sakti Brahmastra yang pernah diberikan Dewa Brahma kepadanya ke dalam kolam tersebut. Pertandingan antara Pratasena dan Raja Mala pun berlanjut. Setelah mendapat petunjuk dari Dewa Brahma, Abilawa menjadi semangat menghadapi pertandingannya kali ini. Akhirnya Raja Mala pun berhasil dikalahkan. Pratasena kemudian merobek perut Raja Mala. Setelah Raja Mala tewas, diam-diam Raja Mala dan Permadi mundur dari arena permainan dan memberikan kesempatan bagi Kencakarupa dan Rupa Kenca untuk mengumpulkan jajaran tubuh Raja Mala. Abilawa dan Permadi mendahului mereka ke kolam keramat milik Raja Mala. Tepat pada saat Rupa Kenca dan Kencakarupa merendam tubuh Raja Mala ke dalam kolam, dari jauh Permadi memanah kola itu dengan panah Brahmastra. Dan saat itu kolam menjadi mendidih sangat panas. Tubuh Raja Mala tidak menyatu, tetapi justru hancur luluh hingga tak terbentuk lagi. Rupa Kenca dan Kencakarupa terkejut menyaksikan hal itu. Mereka bingung bagaimana caranya menghadapi jagal Abilawa yang sangat kuat itu. Tiba-tiba muncul si jagal Abilawa yang membuyarkan lamunan mereka. Mereka terpaksa harus maju menghadapi kedua satria Pandawa tersebut. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tidak butuh waktu lama lagi Pratasena untuk mengalahkan Rupa Kenca, sementara Permadi masih kejar-kejaran dengan Kencakarupa. Namun akhirnya Kencakarupa berhasil dibunuh oleh Permadi dengan panahnya. Oke, sahabat-sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada guru saya yaitu Kang Bober Jaya Diningrat yang sudah memberikan pusaka yang begitu luar biasa sampai saya keterusan untuk ngambil, untuk mencari golok-golok karya Nusantara, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan, tambahkan rezekinya, dan panjang umurnya, sahabat-sahabat. Dan kalau ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.